Makanya saya katakan trader sukses harusnya dia punya pola baku atau punya, rule yang baku dalam trading-nya. Produknya apa, indikatornya apa, strateginya apa. Nah, harusnya orang trader sukses pasti punya itu. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Atau bersama saya Lea Jasmine dan Om GR. di podcast kami yang setiap minggunya selalu menampilkan podcast-podcast dengan tema-tema yang sangat menarik yang langsung dari artikel Om GF seperti itu ya teman-teman. Dan pada hari ini saya ingin menanyakan salah satu artikel Om GF yang baru saja FYP akhir-akhir ini yang berjudul meyakini portofolio yang berumur 1 bulan. Seperti itu ya Pak. Oke. Jadi di dalam artikel Bapak menuliskan dalam dunia trading salah satu kesalahan besar adalah terlalu cepat menaruh keyakinan pada portofolio yang baru berumur 1 bulan atau bahkan kurang. Dan kemudian saya ingin bertanya, sebagai seorang trader kenapa sih Pak banyak orang yang masih mudah percaya pada portofolio yang baru seumur jagung? Apakah keuntungan singkat benar-benar bisa jadi ukuran? Oke. Oke, Lea, kita, sebelum saya, menjawab pertanyaannya ya. Jadi tema kita adalah meyakini ya, kita meyakini portofolio ya. Jadi ada bahasa meyakini atau ada bahasa yakin di sana ya kan. Jadi kalau kita berbicara tentang keyakinan ya, eee, tentang apapun ya kan, tentu keyakinan ini bisa kita bagi-bagi sebenarnya Le. Ada keyakinan yang rendah atau mungkin kita bilang keyakinan level 1 ya kan. Kemudian ada keyakinan level 2. Kemudian ada keyakinan level 3, 4, 5 dan seterusnya mungkin Le ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kita di trading. Nah, eee, di trading ya kan, kalau saya mengklasifikasi ya, yang pertama itu keyakinan yang paling rendah ya. Keyakinan yang paling rendah ini adalah keyakinan ya, yang dibangun oleh seorang trader dari landasan asumsi. Jadi landasan asumsi tanpa data, tanpa riset, bahkan tanpa bukti portofolio. Jadi dia biasanya trader-trader ini adalah trader-trader yang gampang, istilahnya FOMO ya, kalau istilah Gen Z ya, Gen Z. Gen Z dia FOMO ya kan. Dia melihat orang jago public speaking ya kan, dia berbicara tentang teori ya kan, berbicara tentang teori meskipun itu tanpa data dan tanpa logika yang jelas, dia percaya ya kan. Atau kemudian dia meyakini bahwa dia bisa sukses di trading ya kan, dia bisa sukses di trading, dia mau fokus di gold misalnya kan, atau mau fokus di oil ya kan, atau di fokus produk apapun ya. Tapi dia hanya yakin aja ya kan, tapi tanpa parameter yang jelas, nggak ada datanya ya kan. Nah, kemudian yang kedua ini level keyakinan level 2 nih. Level 2 ini dia punya riset ya kan, dia punya data. Kemudian dia, dia punya backtest ya kan. Kemudian, dia punya backtest, kemudian dia punya, strategi baku ya kan, dia sudah punya strategi ya kan. Kemudian dia sudah punya forward test juga ya kan. Nah, mungkin umurnya 1 bulan lah. Nah, atau kemudian portofolio yang berumur 1 bulan. Nah, ini menurut saya ini sudah, level keyakinan yang bagus lah ya. Karena dia sudah, yakinnya ini berdasarkan data atau, riset ya. Nah, semua ada ya, data backtest, kemudian sudah ada forward test-nya, bahkan mungkin ada NQL5-nya ya kan. Tetapi ya itu tadi lah ya, mungkin portofolionya hanya berumur 1 bulan atau kemudian mungkin 1 minggu ya kan, atau hanya dalam beberapa kali momentum ya kan. Nah, yakin ya yakin juga, karena kan ini kita berbicara keyakinan ya. Jadi yakin ya yakin juga ya kan, tetapi tentu ada orang yang lebih yakin. Nah, bagaimana yang mana yang lebih yakin? Kalau hari ini ya kan, kalau saya sekarang di mana tingkat keyakinan saya. Nah, kalau kita mau berdebat mana yang terbaik, nggak akan clear-clear ya. Ya benar, Benar nggak? benar benar. Mana yang paling hebat, mana yang terbaik, gold, forex, oil ya kan. Mana yang terbaik saya atau kamu ya kan. Mana yang terbaik,
strategi apa yang terbaik, kemudian apalagi lah ya, indikator apa yang paling bagus, ini perdebatannya nggak akan pernah selesai lah ya, karena kita semua punya asumsi masing-masing soalnya ya kan. Jadi bagaimana cara menghentikan perdebatan ini, mentor mana yang terbaik, kita kembali ke keyakinan kita masing-masing terhadap apa yang kita punya, ya kan. Nah kalau saya, bagaimana cara saya yakin? Bagaimana saya yakin? Kira-kira mana yang lebih yakin ya? Saya punya portofolio yang berumur, misalnya, portofolio yang berumur, 2 tahun misalnya, dengan orang yang punya portofolio satu bulan. 2 tahun. Nah, sekarang mana yang lebih meyakinkan? Saya, apa namanya, saya trading dengan dana misalnya $1.000.000 dengan profit-nya lebih dari 100% dan konsisten ya, atau dengan, eee eee, apa namanya, dan umurnya sudah 2 tahun misalnya ya kan. Dengan trader yang punya punya apa namanya, portofolio, $10.000 ya kan, dia profit ya kan, dia profit, mungkin, 500%, tapi portofolionya baru 2 bulan misalnya, Tetap 2 tahun. tetap 2 tahun. Jadi konsistensi ya yang paling Konsistensi, penting. betul Nah, sekali. konsistensi ini yang paling penting. Jadi bukan hanya kita mengejar profit ya kan, dalam waktu singkat, enggak, tapi bagaimana kemudian kita bisa menjaga konsistensi. Nah, saya kembali ke keyakinan yang saya punya. Nanti silakan apakah kemudian keyakinan saya ini adalah cara saya memperoleh keyakinan ini adalah level berapa ya kan. Tapi yang jelas cara saya memperoleh keyakinan begini lah ya. Saya punya data ya, saya punya data pergerakan oil dari tahun ke tahun. Saya punya polanya. Pola yang dominan dari oil itu dari ke tahun ke tahun tuh gimana sih? Jadi ini data ini bukan hanya, apa namanya, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun ya, tapi ini, lebih daripada di atas 5 tahun, bahkan 8 tahun ini ya kan. Nah, saya punya data ya, pergerakan oil dari tahun ke tahun. Polanya yang dominan saya ketemu. Dari data itu saya mampu menyimpulkan yang mana kondisi market normalnya oil tahun berapa, kemudian saya bisa menyimpulkan tahun berapa yang trending, kemudian tahun berapa yang ekstrim, ya kan. Nah, setelah menemukan data ini tadi, saya udah ketemu nih pola yang dominan di produk oil. Maka saya cross check strategi saya dan memang sesuai. Ternyata strategi saya ini memang lahir dari pola yang dominan, wajar saya berhasil dong. Kenapa strategi saya muncul? Strategi trading oil saya ini ternyata berdasarkan dengan pola yang dominan dari tahun ke tahunnya. Jadi nggak berseberangan dia. Selama ini jangan-jangan, mohon maaf nih, teman-teman banyak yang loss di produk lain, jangan-jangan antara pola yang dominannya dari tahun ke tahun itu bertentangan dengan strategi yang teman-teman gunakan. Contoh ya, misalnya teman-teman trading di, gold misalnya ya kan. Teman-teman menggunakan strategi breakout di sana. Ternyata setelah di-riset, ternyata dari tahun ke tahun ini pola yang dominan, ini kita data jangka panjang ya. Makanya saya katakan nggak cukup hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi harus panjang dia supaya kita betul-betul menemukan. Jangan-jangan ya kan pola yang dominan di gold ini bukan breakout, tapi justru pullback kan gitu. Kalau strateginya antara pola yang dominan yang digunakan sudah bertentangan dengan strategi kita, ya sudah pasti hancur kita. Betul. Paham ya maksud saya ya? Setelah menemukan pola yang dominan, temukan strateginya supaya relate dia, supaya nyatu dia ya kan. Nah, barulah kemudian menentukan kira-kira pakai indikator apa. Nah, kan matching nih ya. Iya. Nah, ini kan asik nih kalau kita bicara data ya kan, bicara fakta kan, solusi kan gitu. Nah, setelah ketemu indikatornya, berarti kan udah baku nih Kak Lea. Makanya saya katakan trader sukses harusnya dia punya pola baku atau punya, apa namanya, rule yang baku dalam tradingnya. Produknya apa, indikatornya apa, strateginya apa. Nah, harusnya orang trader sukses pasti punya itu. Nah, setelah kemudian menemukan ini yang saya alami lah ya. Begini cara saya mendapatkan keyakinan nih. Kita fokus ke keyakinan tadi kan. Nah, saya saya sudah menemukan indikator, strategi dan, produknya, kemudian saya di samping saya sudah uji, dengan menggunakan trading manual, ya, saya sudah uji dengan portofolio yang panjang ya, lebih dari bertahun-tahun ya kan. Nah, kemudian saya uji lagi ya kan, dengan menggunakan teknologi AI atau membuat logic robot dari strategi baku saya tadi ya kan. Saya ujilah dengan teknologi, ya kan. Saya uji dengan teknologi, rule open-nya gimana, indikatornya apa, strateginya apa, kan semua sudah jelas ya kan.
Saya ujilah dengan teknologi. Nah, pengujian teknologi AI ini adalah sebagai validasi bahwa memang strategi kita memang benar-benar, profitable ya kan, kemudian efektif gitu. Bukan hanya asumsi ya, karena udah nggak menggunakan kalau trading pakai robot atau AI ini kan sudah nggak menggunakan emosi lah ya, Oh, sudah nggak ada emosi di sana ya kan. Jadi, nah kita uji ya kan, saya uji, nah setelah saya ujilah tadi, saya udah ketemu tadi dari pola yang dominan bertahun-tahun tadi, saya udah tahu, saya tandai nih, di mana kondisi market normalnya, tahun berapa kondisi market trending, tahun berapa kondisi market ekstrim ya kan. Saya uji, saya backtest di situ, berhasil ya, selamat. Artinya kan keyakinan saya nambah lagi nih. iya. Nah, kan itu berbicara keyakinan ya. Keyakinan saya semakin kuat bahwa memang strategi saya efektif. Nah, kita berbicara backtest, mohon maaf nih, banyak teman-teman di luaran sana selalu berbicara backtest. Iya. Tapi backtest yang bagaimana? Apakah backtest-nya hanya di kondisi market normal? Ya nggak efektif lah ya. Betul. Normal selamat ya kan, trending gimana? Ekstrim gimana ya kan? Aman. Jadi harus kita identifikasi, jangan-jangan teman-teman malah justru belum paham nih ya kan. Yang mana tahun berapa normal, tahun berapa trending, tahun berapa ekstrim, bahkan dia nggak tahu cara mengidentifikasi kondisi ketiga kondisi market itu. Jangan-jangan begitu ya kan, makanya saya katakan riset ini yang penting, produknya di-riset ya kan. Nah, setelah berhasil dengan backtest tadi minimal 3 tahun, kan otomatis kalau semakin lama semakin bagus dong, tapi menurut saya cukup 1 tahun tapi fokus kepada, apa, yang dominan apa, normal, trending, ekstrim kah, ya kan gitu. Kita fokus ke situ. Nah, setelah itu berhasil baru kita forward test. Nah, setelah forward test ya kan, ini kita berhasil nih sekitar 20 bulan atau 1 tahun 8 bulan lah ya, pengujian teknologi kita ini sudah atau pakai AI ini udah apa namanya, 1 tahun 8 bulan ya, itu profitnya itu 301% tanpa top up, algonya 100%. Nah, tanpa top up algo 100%, reliability-nya 4 bar. Bayangkan 1 tahun 8 bulan tanpa top up. Ya kan, ini adalah pengujian teknologi saya ya kan, strategi saya. Saya tidak mengatakan bahwa ini yang terbaik, tapi tentu saya semakin yakin. Saya sudah ada data tentang pola yang dominan, saya sudah punya data tahun berapa normal trending ekstrim, saya sudah punya data hasil backtest-nya, dan backtest ini tidak hanya 1 bulan, tidak hanya 2 bulan, tidak hanya 6 bulan, tidak hanya 1 tahun, tidak hanya di kondisi market normal, tapi normal trending ekstrim. Di 3 Di kondisi. 3 kondisi market tadi, dan saya berhasil, selamat. Nah, backtest berhasil, forward test juga berhasil nih. Saya forward test saya berhasil, bayangkan ya, dalam 1 tahun 8 bulan ini tanpa top up. Biasanya teman-teman mohon maaf portofolionya mungkin 1 bulan, Satu. profitnya mungkin 100%. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana jangka panjangnya? Apakah bisa konsistensi? Apakah nanti endingnya ada top up? Mungkin ada juga nih teman-teman yang punya portofolio 1 tahun mungkin, tapi top up. Artinya ada kemungkinan dia resiko tinggi kan, karena dia top up karena untuk menyelamatkan. Jadi top up-nya untuk menyelamatkan dari MC ya kan, itu yang tidak kita apa namanya, yang tidak kita inginkan sebenarnya. Bagaimana kita men-setting supaya seaman mungkin kan kita trading ini kan, konsistensi tadi ya kan. Profit yang singkat, besar dan singkat belum tentu itu sebagai jaminan bisa bertahan panjang. Makanya saya katakan hari ini teman-teman punya nggak data yang seperti yang saya punya. Forward test, backtest di 3 kondisi market, normal trending ekstrim minimal 3 tahun, kemudian forward test ya kan dengan MQL5 tentunya ya kan, pengujian teknologi, kemudian umurnya 1 tahun 8 bulan tanpa top up, punya nggak dengan profitnya, mohon maaf nih ya, 301% mungkin bagi teman-teman yang biasa full margin ini kecil banget, tapi kan konsistensinya yang paling penting. Kalau kita hitung 301% berarti sekitar profitnya sekitar, 14% ya. Nah, minimal 7% saya alhamdulillah bisa dapat, dan kita nggak perlu ngapa-ngapain ya kan. Nah, saya tidak mengatakan apakah saya dulu saya tidak pro ya, tidak apa namanya, tidak pro dengan EA sebenarnya ya. Karena saya dari 2009 nih sampai 2019 lah. Saya itu kayak nggak percaya ya kan tentang EA ya. Nah, tetapi saya kebetulan punya teman yang apa namanya, memang ahli IT ya. Nah, dia yang menyarankan saya, "Ya coba dong kamu buatkan logik EA, dari strategimu ya kan. Ini untuk memvalidasi bahwa memang strategi kamu nih bagus, bahkan tanpa emosi ya kan, logika ya kan, logikanya jelas ya kan." Akhirnya saya bikin dan, kita riset cuma lumayan lama ya kan, dan alhamdulillah berhasil gitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini lah ya adalah pengujian teknologi ini penting, supaya menambah keyakinan kita lagi. Jadi semakin kita, berhasil dengan kalau sudah berhasil dengan pengujian teknologi AI ya,
kondisi market normal trending ekstrim tadi ya kan, harusnya dengan trading manual harusnya jauh lebih berhasil. Kenapa? Karena kalau kita trading manual ini perpaduan antara logika dan intuisi atau insting ya kan. Nah jadi, itulah makanya saya selalu katakan bahwa seharusnya nih, orang-orang yang mengaku sukses di trading ya kan, atau trader hebat ya, khususnya, yang trading-trading dengan produk yang membutuhkan skill ya, itu harusnya mereka menguji strateginya dengan menggunakan teknologi AI. Nah, kenapa? Karena itu sebagai validasi artinya ya kan. Meskipun saya tahu bahwa banyak teman-teman yang nggak sepakat ya, bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilogikkan ya kan, ada beberapa hal yang nggak bisa dilogikan ya kan. Ya, saya juga dulu berpikiran seperti itu. Tetapi akhirnya saya memahami bahwa harusnya ketika kita, eee, memang strategi kita profitable ya, atau bagus ya kan, harusnya, eee apa namanya, bisa dilogikan, berhasil di situ. Kalau berhasil dilogikan dengan teknologi harusnya bisa lebih berhasil dengan, pengujian, apa namanya, dengan trading manual. Nah, beginilah cara saya memperoleh keyakinan. Jadi cara saya memperoleh keyakinan ini, ya kan itu tadi, ya, semakin lama backtest-nya, tapi fokus backtest di kondisi market normal trending ekstrim semakin bagus. Semakin lama hasil forward test-nya tanpa top up ya, artinya memang benar-benar aman, top up walaupun top up memang karena dia pengen nambah dana, bukan karena itu semakin Terhindar bagus. dari margin call. Bukan karena menghindari margin call ya, tapi memang karena dia, "Oh ya saya pengen menambah ketahanan dana saya." Nah jadi kenapa juga tadi saya tekankan bahwa pengujian teknologi AI ini penting, karena nanti akan muncul drawdowns di situ ya. Jadi drawdowns itu tingkat resikonya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami konsep drawdowns yang sebenarnya dalam trading ya, itu resiko benar-benar bisa kita minimkan seminim mungkin lah ya. Bahkan saya sebenarnya punya data ya, saya punya data dari, eee, riset tim analis kita ya. Kalau saya buka datanya ini kan nggak boleh kita bilang zero risk di dalam Iya. trading ya kan, tetapi benar-benar low risk banget ini kalau untuk oil ya. Sangat-sangat resiko benar-benar bisa kita minimasi karena masih masuk akal ya. Jadi masuk akalnya ini, apa namanya, antara harga tertinggi dengan harga terendah itu masih sangat terjangkau. Beda mungkin dengan produk-produk lain ya yang sudah sangat besar range, harga terendahnya dan harga tertingginya ya kan. Kalau di oil ini masih sangat masuk akal. Jadi itulah ya. Jadi kita berdebat, mana, yang paling baik itu nggak akan pernah berhenti. Tapi kalau hari ini kita berbicara tentang bagaimana cara kita yakin dan level mana keyakinan kita, level 1 kah, level 2, level 3. Kalau mungkin anggaplah saya di level 3 sekarang. Kenapa? Karena saya ada data, ada riset ya kan, ada portofolio juga, ada pengujian teknologi juga, sudah lengkap banget nih ya kan. Betul betul. Nah, jadi menurut saya, ya sekarang teman-teman coba evaluasi aja. Level keyakinannya level 2 atau level 3. Heeh. Kalau level 2 tadi berarti ya portofolionya masih 1 bulan, Iya. datanya nggak terlalu lengkap ya kan. Kalau saya hari ini kan semua yang saya punya saya bicarakan adalah datanya lebih panjang dan lebih lengkap kan. Lebih lengkap. Jadi keyakinannya kan jauh lebih lebih tinggi ini. Makanya saya Semua kata ada. semuanya ada ya kan. Itu saja lah ya. Dengan semua data yang saya punya ya kan, dengan semua pengujian yang sudah saya lakukan dan risetnya ya kan. Itu aja resiko nggak bisa kita hilangkan. Ke depan kita nggak pernah tahu. Betul. Karena inilah trading kan. Iya. Trading ini resiko tidak bisa kita hilangkan soalnya. Mau sekecil apapun itulah resiko. Iya, betul. Ya kan. Jadi sekarang karena kita sepakat bahwa resiko tidak bisa kita hilangkan ya kan, maka kita berhenti perdebatan tentang siapa yang paling hebat. Kita fokus saja bagaimana mengevaluasi, bagaimana kita introspeksi diri kita, keyakinan kita di level mana hari ini. Level 1 kah yang berdasarkan asumsi, level 2 kah yang, sudah ada data tetapi tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lama ya kan, atau kemudian di level 3 yang sudah lebih lama ya kan, kemudian lebih kuat dan lebih kompleks risetnya. Mungkin gitu ya. Jadi itu tadi ya, Pak, tidak bisa hanya dengan portofolio saja, apalagi portofolio yang masih berumur jagung yang Mbak kita meyakini jadi banyak banget faktor lain seperti itu dia pengujian teknologi salah satunya, kemudian konsistensi gitu ya, Pak. Kemudian ada lagi pertanyaan, dari saya pribadi, saat memilih mentor atau panutan, apa yang sebenarnya harus dicari? Apa portofolio jangka panjang benar-benar menunjukkan kualitas mereka? Iya. Yang pertama, mentor yang bagus itu adalah mentor yang tidak hanya berbicara asumsi, Mmm. ya. Karena kalau hari ini lagi-lagi saya katakan ya, kalau hari ini kita berdebat ya, kembali, berdebat
mentor mana yang terbaik ya, nggak akan pernah ada habisnya. Nggak akan ada. Nggak akan ada habisnya, apalagi dengan era post truth ya, atau digital marketing kan, orang bisa aja pakai buzzer kan untuk mengangkat citra atau menenggelamkan citra seseorang ya kan, gampang banget ya kan. Nah, jadi fokus aja ke tadi, ini mentor dia bicara asumsi nggak? Makanya kan banyak yang nanya sama saya ya kan, kalau, apa namanya, banyak juga yang bertanya sama saya begini, "Bang, eee, mana nih yang paling bagus nih?" Ya kan. Kita kalau di goal, kita pakai strategi breakout bagus nggak? Katanya kan gitu. Lagi-lagi saya katakan saya nggak bisa jawab. Sebenarnya kalau saya mau jawab bisa aja ya kan, saya asal-asalan, "Oh bagus breakout kok." Nah sekarang ketika saya mengatakan bahwa bagus breakout, maka saya harus punya data dong, Betul, bener nggak? Ini bener loh datanya, bener banget. memang kecenderungannya memang breakout, gitu kan. Ini datanya tahun ini tahun ini tahun ini ya kan. Jadi carilah mentor karena kan jangan terpukau sama mentor yang kemudian yang tebakan pertama 2 kali bagus gitu kan. Iya, Kita butuh data yang panjang nih, ya kan itu ya. Jadi pastikan dia memiliki data, pastikan mentornya tidak hanya berbicara asumsi, tapi data. Apalagi asumsi jangka pendek ya kan, ya kita butuh data yang lebih panjang, satu ya. Yang kedua, seorang mentor ya, yang sukses di trading, yang sudah memang basic-nya sukses di trading, harusnya dia punya pola baku. Produknya apa, indikatornya apa, strateginya apa. Kenapa? Karena ya terlalu kompleks kan. Wah, kalau kita tidak fokus makanya spesifikasi ya sama kayak ilmu kedokteran lah ya. Dokter umum semua dipelajari dulu ya kan, tapi sudah masuk dokter spesialis dia sudah lebih mengkerucut kan. Nah, kemudian naik lagi nanti ya kan, dokter subspesialis, lebih lebih kecil lagi kan, nanti naik lagi konsultan, lebih kecil lagi ya kan. Jadi spesifikasi keilmuan di dalam trading pun seperti itu ya. Kayak saya dulu gunakan banyak indikator. Dulu juga gunakan banyak produk ya kan, gold, forex ya kan, forex sudah berapa instrumen itu ya kan. Nah, sekarang fokus, kenapa? Itulah keahlian, kompetensi ya kan. Nah, jadi, pastikan dia punya kompetensi ya kan, punya keahlian, punya data, nah punya backtest, bukti backtest. Nah, bukti backtest ini nggak bisa cuman dia bilang backtest, oke backtest, tapi kan masih masih jauh nih, backtest yang bagaimana yang efektif, kita harus harus kaji lagi ya kan. Jangan-jangan backtest-nya 6 bulan, jangan-jangan backtest-nya cuma di kondisi market normal, atau jangan-jangan dia nih nggak tahu ya kan, dia nggak tahu harus normal trending ekstrimnya yang mana ya kan gitu kan. Jadi backtest pun juga iya, forward test, oke forward test yang bagaimana? Forward test yang bagaimana nih yang dia punya ya kan, apakah cuman umurnya 1 bulan? 1 bulan terus atau mungkin 1 tahun tapi top up, mana yang lebih meyakinkan ya kan. Terus apalagi nih, misalnya kayak kita kan, kalau kayak saya kan kita setiap kali webinar kita tunjukkan nih, saya punya beberapa bukti transfer ya, yang jumlahnya sampai jutaan dolar, mungkin miliaran ya kan, atas nama saya sendiri, ya, di berbagai broker ya kan, artinya saya tidak berafiliasi dengan broker manapun. Artinya kan berafiliasi pun sebenarnya menurut saya nggak masalah, itu pilihan bisnis ya. Tapi kan saya trading tidak di hanya satu broker, saya trading di banyak broker. banyak. Dan itu trading saya bukan bukan hanya dana yang ribuan dolar ya, tapi ratusan bahkan jutaan dolar, dan atas nama saya sendiri dan ada bukti transfernya Iya, ya kan. ada. Dan saya bisa menunjukkan MT4-nya, saya punya MQL5 ya kan, berarti data saya lebih lengkap dong, Lengkap ya banget. kan. Kalau hari ini kalau mentor misalnya dia cuman trading di satu broker ya bisa saja bagian dari broker itu. Bet Mohon maaf nih ya kan, kalau kita hari ini, kalau cuman MT4 yang kita tunjukkan tanpa bukti transfer, bisa saja mohon maaf nih ya, kalau misalnya broker abal-abal misalnya dari broker abal-abal lah ya, bisa saja itu akun dummy betul. atau akun yang memang di-setting kan bisa saja. Nah, tetapi kalau saya punya bukti transfer di berbagai broker. Broker lokal ada, broker luar pun ada ya kan, dan bukti transfernya bukan hanya dana kecil, saya bisa ada bukti WD-nya ya kan, kemudian saya atas nama saya sendiri, kemudian saya bisa tunjukkan, apa namanya, portofolionya di MetaTrader ataupun di aplikasi apapun ya kan, kemudian saya, apa namanya, ada NQL5-nya dan ada pengujian teknologinya, strategi saya ya kan, kemudian saya nulis buku juga, dan buku saya intinya data ya. Data, Data isinya by data semua dan itu ada ISBN-nya. Saya bisa mempertanggungjawabnya secara akademisi dengan apa yang saya punya. Nah, kira-kira mana yang lebih meyakinkan? Dan saya hari ini teman-teman mungkin setiap kali saya live segala macam, saya live, ya saya punya rumah mewah,
Mungkin kalau bicara kemewahan kan nggak akan ada habisnya ya, Iya. karena di atas mewah ada mewah lagi ya kan. Betul. Nah, kemudian ada ya mobil mewah yang biasa dimiliki oleh orang-orang mungkin dalam pandangan kita orang sukses ya, Iya. ya kita juga punya ya kan. Jalan-jalan ke luar negeri ya juga kita punya ya kan, gitu kan. Nah, terus ada lagi pertanyaan ya kan, jangan-jangan Om GF ini kayaknya karena jual edukasi ya, gimana kita mau jual edukasi sementara kaya karena jual edukasi, sementara Akademi Trading Oil sampai detik ini kita belum launching sebenarnya kan. Dan kita baru Depan. baru 3 bulan, baru 4 bulan ya, dan ini kan kita baru utus kemarin dari 7 orang yang saya utus untuk, jadi kita bukan broker ya teman-teman ya. Jadi kita ini, saat ini kita punya 3 wakil penasihat berjangka ya. Saya utus 7 orang kemarin yang lolos di Kementerian Perdagangan, ya alhamdulillah sudah lulus 3 persyaratannya kan sudah memenuhi. Dan ini kita baru sekitar 4 bulanan ya, Bulan. sekitar kurang lebih 4 bulanan ya kan, dan ini pun podcast kita belum tentu baru beberapa episode. Jadi, itulah ya. Jadi hari ini tergantung bagaimana keyakinan kita. Nah, terhadap mentor tadi ya, sekarang bandingkanlah, apa yang saya sampaikan tadi. Nah, inilah saya gitu kan, dengan semua data yang saya punya, dengan semua bukti yang saya punya, kemudian dengan semua, dengan, tulisan saya untuk memvalidasi bahwa memang kesuksesan saya ini bisa saya pertanggungjawabkan secara akademisi, dan kita akan bedah buku di Jakarta nanti, di awal tahun Di awal. 2025 insyaallah. Jadi istilahnya acara kita ini nggak hanya acara seremonial ya, tetapi memang ada isinya ya kan. Bedah buku ini kan artinya saya di sidang ini ya kan, mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis. Mempertanggungjawabkan, betul. Dan buku ini ada ISBN-nya atau International Standard Book Number. Nah, mungkin itulah ya. Jadi itu cara yakin terhadap mentor ya. Iya, jadi bukan flexing ya. Dah. Iya, jadi, saat, seseorang apalagi trader yang sukses itu menunjukkan buktinya, hasil yang dia punya, bukti akunnya ataupun asetnya, sebenarnya itu juga jangan selalu dilihat dari, sisi flexing, tapi lihat sebagai buktinya bahwa memang dia benar-benar mendapatkan semua itu hasil dari trading, dan semua itu didapatkan dengan itu tadi, strategi yang sudah teruji, teknologi yang sudah teruji, teknologi AI-nya seperti itu, dan banyak lain sebagainya, Pak. Itu dia untuk kita mengetahui gimana sih cara kita, memilih mentor yang Betul, gitu ya. data ya. By data, ya. Kemudian, banyak yang mengincar profit instan, tapi kenapa konsisten dalam jangka panjang justru lebih penting? Ya karena trading ini memang kita trading for living ya, itu kita betul-betul pengen, bagaimana kemudian, akun kita ini bertumbuh terus-menerus. Jadi yang kita pikirkan ini sebenarnya yang pertama itu bukan ngejar profit dulu, tapi bagaimana cara bertahan di market, Oke, ya iya. kan. Karena beginilah ya, sebenarnya kita trading itu harus masuk akal, logika bisnis ya. Sebenarnya trading itu sesuatu yang logis gitu kan. Ketika dia sudah tidak logis ya kan, berarti ada yang salah di situ. Logis dalam artian apa? Profitnya harus logis ya kan. Jadi untuk sekarang saya tanya Lea ya kan, Lea pilih mana? 1 bulan, bulan ini profit 1000% ya kan. Tapi besok ya kan, bulan besok itu Lea loss 2000%. Enggak sih, Pak, sih kalau aku sih saya pengen trading for living. Eee Bisa berjangka ya, Pak. Sekarang gini, saya ulangi pertanyaannya nih biar lebih clear ya. Lea pilih mana ya kan, bulan ini profit 1000%, kemudian bulan depan loss 2000%, atau ya kan, bulan ini Lea profitnya, 10%, kemudian bulan depan profitnya 5%, bulan depan lagi profit, 20%, kemudian 1 tahun mungkin total profitnya, 100%. Oh, saya pilih yang setiap bulan Yang profit walaupun kecil-kecil, kecil tapi tapi aman kan? aman. Dan drawdown saja ada istilah drawdown sih ya kan. Jadi makanya saya katakan profit besar itu berarti ada yang nggak sehat di situ. Tapi sebenarnya sah-sah saja. Saya tidak mau mengatakan bahwa profit besar itu tidak bagus, enggak. Semuanya sah-sah saja. Tapi yang paling penting hari ini teman-teman mampu menjaga konsistensinya. Karena mohon maaf nih, saya sering banget ngobrol sama teman-teman. Saya tidak pro ya, saya tidak pro full margin atau money management yang baik ya. Menurut saya mau full margin ataupun mau money management yang baik, kalau teman-teman nggak punya skill dan strategi yang teruji ya sama aja bohong ya kan. Jadi teman-teman yang full margin tuh biasa, Lea, saya beberapa kali ketemu sharing lah ya kan. Mereka biasa profit ratusan persen sampai ribuan persen sekali trading loh. Heeh. Bayangkan ini ya kan. Tapi yang menjadi persoalan hari ini adalah
Setelah profit itu ya kan, akhirnya profitnya habis-habis lagi, bahkan harus top up, bahkan modalnya pun habis juga ya kan, top up lagi yang makin hancur nanti karena mental udah kadung hancur kan. Jadi mempertahankan ini yang paling penting ya kan. Nah jadi terus kalau misalnya full margin tapi konsisten gimana? Ya lebih bagus, tapi pertanyaannya ada nggak? Nah kan itu yang menjadi masalah ya kan. Jadi lakukan apapun itu, yang penting bisa konsisten dan lu bisa dan teman-teman bisa merasakan bahwa ini memang bisa saya gunakan untuk jangka panjang. Ah, itu yang paling penting. Makanya saya katakan pondasi utamanya adalah membangun keyakinan dulu ya. Bagaimana kita membangun keyakinan kita. Oke. Ini insight baru sih, Pak, bahwa memang ternyata kalau profit yang besar banget itu berarti ada sesuatu yang, terdapat suatu kesalahan di dalamnya. Karena selama ini gini, Pak, saya pun, sendiri merasa sempat berpikir bahwa yang paling bagus adalah saat kita selalu dapat profit besar, Iya, gitu. Padahal yang paling penting sebenarnya itu gimana kita bisa profit konsisten, iya. seperti itu. Banyak pun teman-teman yang suka curhat, mereka tuh selalu merasa yang wow tuh yang sekali profit yang, uh, ber seperti tadi yang Bapak bilang 1000% seperti itu kan. Kemudian, bagi mereka profit yang 5% ah itu kecil. Padahal sebenarnya yang konsisten itu yang lebih, aman sebenarnya kan Pak, lebih safe gitu. Iya. Jadi profit besar dan konsisten ya bagus. Tapi apa ada? Itu Kan gitu kan. Kak, Jadi pilihan sekarang kalau ada pilihan terbaik di antara yang terburuk ya kan. ya. Ya hari ini lah itu saya bilang profit besar tapi nggak konsisten Ya, atau kemudian profit kecil ya tapi konsisten. Tentu kita memilih profit kecil yang konsisten ya kan tentunya. Karena itu tadi kan ada emosi di sana ketika kita sudah mengalami kerugian, udah terbiasa pernah profit 100% bahkan mungkin ribuan persen lah ya. Udah hancur kita ya, itu susah lah ya mau balik itu kita mau, gunakan manajemen manajemen yang baik, kemudian lotnya kecil, itu bakalan terasa, apa namanya, terasa, "Aduh kecil banget ini, aduh nggak banget deh." oh, Makanya gitu. makanya kalau orang yang sudah biasa pernah profit ratusan persen bahkan ribuan persen, itu udah kayak candu, udah kayak judi aja tuh. Jadi dia teman-teman pasti akan udah nggak mungkin dia balik lagi. Nah inilah yang menghancurkan, ini yang menghancurkan. Itu mungkin yang Ini dapat insight baru sekali jujur ya Pak, bahwa ternyata memang, yang nggak apa-apa kecil, yang penting kita konsisten, seperti itu Pak. Mungkin juga banyaknya teman-teman di luar sana itu Bapak selalunya sukses seperti ini karena selalu profit besar besar besar, padahal ya Bapak bisa sampai ke titik ini ya karena Bapak bisa profit konsisten, seperti itu ya Pak ya. Itu sebenarnya banyak banget yang pengen saya tanyakan, banyak pertanyaan tapi ternyata sudah dijawab sama Bapak, gitu ya. Mungkin itu, sebelum kita mengakhiri podcast-nya mungkin ada Bapak pengen menyampaikan sama teman-teman jangan mudah mempercayai portofolio yang berumur jagung mungkin? oke. Yang jelas, di industri trading ini menurut saya tidak ada yang hebat ya, tidak ada yang hebat, kita semua sama sebenarnya ya kan. Berdebat tentang mana yang terbaik bahkan ya, atau siapa yang paling baik ya kan, indikator apa yang paling baik, produk apa yang paling baik, kemudian strategi apa yang paling baik, itu tidak akan pernah ada habisnya dalam perdebatan di industri ini ya. Nah kita berhenti berdebat, yang paling penting hari ini kita adalah, kita evaluasi diri kita. Setuju. Keyakinan kita ini di titik mana, di level mana? Apakah keyakinan kita masih di level asumsi? Keyakinan kita di level data dan portofolio singkat? Atau kemudian keyakinan kita yang lebih kompleks daripada data, riset, kemudian portofolio yang panjang? Kembali kita ke situ lah ya. Setuju Pak, setuju. Nah itu dia tadi teman-teman ya, pentingnya kita, memperhatikan berbagai aspek untuk meyakini, satu mentor ini ternyata, baik untuk kita jadikan contoh seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan podcast, kami hari ini yang seru sekali menurut saya ini saya banyak banget dapat insight baru dari Bapak hari ini mengenai, portofolio seperti itu ya Pak dan, berbagai, bukan indikator maaf, berbagai prospek lainnya seperti itu. Bagaimana kita, dalam trading ini jangan cuman mempercayai portofolio saja, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa menyaksikan podcast kita setiap minggunya, jangan lupa, like, comment, and subscribe. Nanti akan dikasih, giveaway sama Om GF nih, banyak banget kita Mhm. memiliki merchandise-merchandise yang lucu-lucu banget gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau sudah, nonton videonya di komen, siapa tahu langsung dibalas sama Om GF-nya sendiri kan, Om GF suka banget nih baca-baca komen dan balas sendiri ya teman-teman. Itu dia tadi, jangan lupa like, comment, and subscribe dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Om GF. Ya sama-sama lah ya.